Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha Tolong illallah. yang lain di unmute dulu, unmute. Boy, suaranya Boy hilangin, Boy. Ya, tolong Mati, Pak Boy yang lain di ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Koordinator Kopertais Wilayah 1 DKI Jakarta dan Banten, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Tibraya MA, Bapak-bapak, ibu-ibu, juga kawan-kawan kami, Ibu Helmi Kasubag Bina PTKIS, kawan-kawan kami di Kopertais, juga Bapak Ibu sekalian para operator dari perguruan tinggi keagamaan Islam swasta di DKI Jakarta dan Banten. Alhamdulillah hari ini kita semuanya insya Allah diberi kesehatan yang prima oleh Allah SWT, sehingga kita dapat melaksanakan webinar untuk kepentingan pelatihan NINA nomor nasional, nomor ijazah nasional dan sivil, sistem informasi dan validasi ijazah secara online. Nanti narasumber kita mudah-mudahan sudah hadir. Ini Pak Didi Rustam ya, dengan kawan-kawannya dari Kemendikbud. Mudah-mudahan sudah hadir. Saya belum bisa melihat. Pak Zul sudah hadir beliau ya. Mudah-mudahan. Iya, yang hadir oleh karena Pak, itu Bapak Pak Rudi namanya. Pak Rudi. Oh, Pak Rudi. Pak Rudi. Oh iya. Oke, jadi Pak Rudi mungkin juga ada kawan-kawan yang lain. Tapi yang pasti hari ini kita akan ini adalah pelatihan kedua untuk para operator tentang PIN dan sivil. Kita semuanya tentu tahu bahwa mulai tanggal 21 Desember 2020, ijazah kita tidak lagi menggunakan tanda tangan Ibu Rektor UIN Jakarta sebagai koordinator Kopertais Wilayah 1 DKI Jakarta dan Banten, tetapi dengan menggunakan nomor induk nasional, yaitu PIN, penomoran ijazah nasional. Nomornya nanti disebut dengan NINA, nomor ijazah nasional. Sistem kontrolnya namanya elektronik, nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya secara teoritis. Nah, kita semuanya tentu para operator, Bapak-bapak, juga nanti pimpinan PTKIS di DKI Jakarta dan Banten harus memahami itu semuanya. Jadi mulai tanggal 21 sudah 21 Desember ya, sudah tidak ada tawar-menawar lagi, harus menggunakan PIN itu. Yang selama ini mungkin belum, kita belajar dari sini semuanya. Ada juga yang sudah boleh, jadi yang sudah terus, yang belum siap-siap kita gunakan mulai tanggal 21 Desember 2020. Oleh karena itu, kami persilahkan Pak Wakor, Prof. Tibraya untuk membuka acara ini dan sekaligus memberikan sambutan awal. Persilakan Prof. Tip. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak narasumber kita pada hari ini, Bapak Rudi, yang sudah hadir pada hari ini.
Yang saya hormati Sekretaris Koordinator Kopertais Wilayah 1 DKI Jakarta dan Banten, Ibu Kasubag Kopertais, Ibu Emi, kawan-kawan peserta dan pelaksana kegiatan ini yang saya hormati, para peserta, operator, dan mungkin juga ada pimpinan perguruan tinggi yang hadir pada hari ini. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dapat bertemu lagi di dalam acara hari ini, tahapan kedua mengenai PIN sivil nanti yang akan disampaikan oleh Pak Rudi dan mungkin dengan teman-temannya. Dan kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan yang penting untuk kita segera lakukan dengan diberlakukannya aturan baru bahwa mulai tanggal 21 Desember nanti semua ijazah harus menggunakan PIN, ya. Penomoran ijazah nasional seperti tadi yang diberi pengantar oleh Pak Sekor. Karena itu maka harus difahami betul bagaimana proses-proses yang dilakukan dalam kaitan dengan itu oleh perguruan tinggi, terutama yang PTKIS yang ada di wilayah DKI Jakarta dan Banten. Kita inginkan agar kegiatan ini dan kegiatan penomoran ijazah nanti itu akan sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena itu maka saya merasakan bahwa kita dalam, khususnya Kopertais, dalam beberapa minggu ini kayaknya tidak ada hari tanpa kegiatan. Selalu ada kegiatan kita yang kita laksanakan. Yang kemarin sudah kita bertemu dengan sekolah tinggi khusus, yang kemudian berubah menjadi sekolah tinggi agama Islam. Kemudian yang institut yang belum memenuhi syarat, prodinya dan fakultasnya segera harus ditindaklanjuti setelah kita bertemu beberapa yang lalu. Ini beberapa hari lagi akan datang, ini ada beberapa kegiatan lagi yang melibatkan PTKIS dan Kopertais. Apa yang tujuan dari kegiatan ini semua itu dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan pembinaan yang terbaik kepada PTKIS dalam rangka memajukan PTKIS, terutama yang ada di wilayah 1 DKI Jakarta dan Banten. Kami berharap bahwa semua peserta bisa ikuti pada hari ini, karena ini bagian yang penting dalam kaitan dengan urusan kita PTKIS. Karena kalau tidak, nanti kita akan ketinggalan dengan informasi mengenai penerapan aturan baru mengenai PIN nanti itu. Karena itu saya harap teman-teman mengikuti acara ini sampai selesai. Dan semoga dengan acara ini nanti kita mendapatkan tambahan pengetahuan baru sehingga kita dapat melaksanakan sistem penomoran ijazah nasional yang baru itu dengan baik. Karena begitu, saya kira kawan-kawan dari operator sudah siap semua. Ini saya lihat paling siap ini ada di hadapan saya ini. Yang lain-lain yang belum sempat saya lihat, saya harapkan semuanya bisa ikut dengan baik. Ini kegiatan kita. Kami berharap bahwa kawan-kawan perlu ada kedisiplinan waktu. Coba kita seharusnya mulai jam 9. Ini 40 menit kita sudah lewati. Setengah jam itu tadi kita lewatkan begitu saja. Nanti saya mohon kawan-kawan yang kegiatannya berikut, baiknya betul-betul waktu itu jangan karena ini kan online saja, kapan saja kita mau bergabung. Itu pemahaman yang salah itu saya kira. Jadi harusnya kita disiplin waktu untuk memanfaatkan waktu ini karena bukan apa-apa. Zoom ini kan kita siapkan khusus untuk itu mulai jam 9. Kalau kita lewatkan waktu setengah jam, tidak kita manfaatkan, berarti itu berlalu dengan sia-sia saja. Oleh karena itu, maka saya harapkan
kepada kawan-kawan pimpinan PT KIS, operator atau siapapun yang diundang untuk hadir dalam kegiatan ini, saya mohon agar tepat waktu, disiplin waktu untuk menghadiri acara ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada sambutan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan dari Mendikbud yang diwakili hari ini oleh Pak Rudi dan kawan-kawan lain untuk memberikan pengetahuan dan ilmu kepada kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan nanti menjadi tambahan pengetahuan kita dan apa yang disampaikan oleh narasumber kita nanti menjadi amal jariah buat mereka. Kemudian kita mendapatkan ilmu yang luar biasa dari presentasi yang mereka berikan pada hari ini. Amin, amin. Harapan saya, karena saya lagi ada acara ini pas jam 10, jadi saya mohon maaf tidak bisa mengikuti seterusnya. Insya Allah nanti ada kawan-kawan yang bisa dampingi Pak Sekor, dan Pak Sekor juga sambil memanfaatkan istirahat mengajarnya ini masuk kelas lagi nih. Ada Alfred, ada Jul yang akan mendampingi nanti. Mudah-mudahan setelah akhir-akhir acara nanti saya masih bisa bergabung lagi. Saya kira itu, terima kasih banyak. Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana abwaaba rahmatik wa Amin, amin. adkhilna bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amin. Allahumma aftah lana abwaaba rizqik wa anta khairul Amin. rizqin. Allahumma Amin. aftah lana abwaaba barakatik birahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin, amin. Dan kurangnya mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya akan menjelaskan tentang penomoran ijazah nasional. Nanti di kesempatan berikutnya Pak Didi akan menjelaskan tentang kebijakan terkait dengan penomoran ijazah nasional. Oke, izinkan saya share. Bapak Ibu sekalian, jadi untuk penomoran ijazah nasional ini latar belakangnya secara singkat adalah aplikasi ya yang memfasilitasi proses penomoran ijazah, di mana aplikasi ini disebut dengan PIN, di mana tujuannya adalah untuk memastikan ijazah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi itu memiliki izin atau terakreditasi dan juga memastikan bahwa ijazah yang dikeluarkan itu proses belajar dan mengajarnya sudah sesuai dengan standar nasional yang diatur di dalam regulasi. Nanti Pak Didi akan jelaskan lebih lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur aplikasi PIN-nya sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, aplikasi PIN ini terintegrasi dengan pangkalan data pendidikan tinggi, semua data yang terkait dengan proses pembelajaran itu dari pangkalan data pendidikan tinggi. Jadi di aplikasi PIN ini tidak ada penginputan perbaikan data yang terkait dengan proses pembelajaran. Jadi kalau ada masalah data tidak ditemukan dan lain sebagainya, Bapak Ibu harus memastikan bahwa data tersebut sudah terdaftar di pangkalan data pendidikan tinggi, di mana perguruan tinggi itu berinteraksi dengan pangkalan data pendidikan tinggi melalui feeder PDDikti. Aplikasi PIN juga terhubung dengan Badan Akreditasi Nasional untuk melihat atau memverifikasi akreditasi yang dimiliki oleh program studi pada perguruan tinggi. Nah, kemudian secara ringkas, sebenarnya hanya ada dua proses utama di dalam aplikasi PIN ini. Aplikasi PIN ini sebenarnya cukup straightforward, cukup simple. Yaitu pertama proses reservasi atau yang kita sebut dengan booking. Yang kedua ada proses pemasangan. Jadi booking itu mahasiswa sebelum lulus itu kita udah bisa pesenkan nomor ijazahnya. Setelah mereka lulus, kita bisa pasangkan. Nah, nanti prosesnya seperti apa akan bisa kita lihat di slide-slide berikutnya. Kemudian juga ada Sivil. Sivil ini adalah aplikasi untuk verifikasi apakah nomor ijazahnya sudah terdaftar di pangkalan data pendidikan tinggi atau belum. Nah, Bapak Ibu sekalian,
sesuai dengan tujuan PIN tadi untuk memastikan data-data proses pembelajarannya sesuai dengan standar nasional, maka ada validator-validator data. Jadi untuk setiap proses, apakah itu reservasi ataupun pemasangan, itu ada validatornya. Yang pertama, ini ada maksimal jumlah SKS per semester adalah 24. Jadi Bapak Ibu harus memastikan proses pembelajaran per SKS itu tidak ada yang lebih dari 24. Kemudian minimal IPK untuk diploma sarjana ke bawah itu 2, magister ke atas itu 3. Jadi kalau tidak sesuai ini maka tidak eligible untuk mendapatkan PIN. Prodi sudah harus terakreditasi, ini dari Ban PT. Kemudian yang keempat, maksimal jumlah SKS pada semester antara adalah 9. Ya, ini kalau di perguruan tinggi ada yang nyebutnya semester pendek. Ya, secara definitif itu di PDDikti disebutnya SKS antara. Itu tidak boleh lebih dari 9 SKS. Kemudian SKS tempuh. Nah, ini Bapak Ibu untuk booking, tadi saya jelaskan bahwa sebelum lulus sudah bisa di booking. Jadi kalau Bapak Ibu lihat rumusnya, ini adalah minimum ya. SKS yang ditempuh untuk lulus dikurangi 24. Jadi contoh di SNDikti itu untuk sarjana S1 itu kan minimum SKS-nya adalah 144 SKS. Nah, di 120 SKS ini kita sudah bisa melakukan booking terhadap mahasiswa tersebut. Kemudian masa studi, validator terkait dengan masa studi. Di SNDikti contoh untuk S1 itu dijelaskan adalah maksimum masa studi adalah 7 tahun akademik. Nah, itu diterjemahkan dalam aplikasi ini menjadi 14 semester. Sesuai dengan edaran Pak Dirjen yang terakhir, Dirjen Dikti, itu cuti itu tidak dihitung sebagai masa studi. Tetapi kalau yang lain, aktif, non-aktif, itu dihitung sebagai masa studi. Ya, jadi Bapak Ibu kalau cuti tidak dihitung. Kemudian ada pendaftaran di luar periode. Apa yang disebut dengan pendaftaran di luar periode? Ini adalah untuk mahasiswa yang Bapak Ibu misalnya mahasiswanya harusnya mulai di 2017 1 semesternya. Kemudian baru diisi ke PDDikti itu tahun 2021, udah mau lulus baru diisi datanya. Nah, berarti kan udah 3 tahun lewat ya dari semester mulainya. Nah, itu kita sebut dengan mahasiswa yang pendaftaran di luar periode. Nah, ini bagaimana mekanismenya nanti bisa ditanyakan ke teman-teman di PDDikti melakukan perbaikan. Kemudian yang terakhir ada nomor induk kependudukan. Di mana di Permen 59 itu nomor induk kependudukan wajib ya muncul di dalam ijazah. Maka di PDDikti pun harus dipastikan nomor induk kependudukannya sudah ada. Nah, yang perlu diperhatikan adalah formatnya dan kewarganegaraan. Jadi kalau warga negara Indonesia, dia wajib mengisi nomor KTP. Kalau warga negara asing, yang diisi adalah nomor paspor. Nah, kemudian untuk validator lulus sebenarnya sama semua. Yang membedakan adalah SKS tempuhnya. SKS tempuhnya harus sudah minimum sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Oke, tahapan di aplikasi, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada reservasi, ada pemasangan, dan ada menu arsip. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami di Dikti itu menyediakan aplikasi uji coba. Jadi bagi perguruan tinggi yang belum pernah sama sekali menggunakan aplikasi PIN, itu kami sediakan aplikasi uji coba dengan alamat yang seperti tertera di presentasi ini. Ini data yang digunakan adalah data real PDDikti. Tapi Bapak Ibu nggak usah takut salah kalau habis nyoba booking atau ngelihat eligible ya, karena setiap 1 kali 24 jam database-nya akan dibersihkan. Jadi ini untuk uji coba dan juga untuk melihat eligibilitas mahasiswa. Username dan password adalah username password yang sama dengan Forlap. Nah, Bapak Ibu boleh latihan di sini ya, jangan nyoba di alamat aslinya. Kalau alamat aslinya itu ada di pin.kemdikbud.go.id. Kalau Bapak Ibu melakukan kesalahan di aplikasi aslinya, maka prosesnya akan panjang untuk melakukan perbaikan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin coba, silakan di sini. Nah, Bapak Ibu setelah login ke dalam sistem, nanti
hanya ada 3 menu utama, ada reservasi, pemasangan, dan arsip. Nah, ini untuk reservasi, ada ketentuan yang perlu diingat. Jadi Bapak Ibu, kita di PIN itu tidak akan mengambil semua data mahasiswa. Yang mau kita ambil itu hanya mahasiswa yang akan lulus aja. Nah, rumusnya gimana? Jadi PIN itu ngambil, ini maksimum lulus misalnya S1 itu kan 14 semester. Maka itu kita ambil bagi 2 min 1. Jadi untuk S1 itu hanya mahasiswa semester 6 ke atas yang masuk ke dalam PIN. Jadi Bapak Ibu nggak akan menemukan mahasiswa-mahasiswa di semester 1 atau semester awal. Nah, kemudian kita langsung melihat caranya saja. Jadi ketika klik tadi reservasi, basis pemilihannya adalah per program studi Bapak Ibu. Jadi tahap pertama Bapak Ibu pilih program studinya. Setelah diklik pilih, maka screen aplikasi akan menampilkan pengisian tahun ijazah. Tahun ijazah ini adalah tahun yang tertera pada tanggal diterbitkannya ijazah. Dan yang harus diketahui Bapak Ibu, pemesanan, ya, booking dan pemasangan itu harus dilakukan di tahun yang sama Bapak Ibu. Jadi tahun 2020 ya berarti ya bookingnya di 20, pemasangannya di tahun 2020. Kemudian setelah Bapak Ibu klik pilih, maka aplikasi akan menampilkan 2 buah tabel. Satu tabel mahasiswa yang eligible, dan satu lagi mahasiswa yang non-eligible. Nah, kalau kita lihat di daftar eligible ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang sudah lolos validator, yang sudah eligible. Di sini alasannya oke semua, dan Bapak Ibu lihat di tabel ini ada tanda centang untuk memilih mahasiswa mana saja yang akan di-booking. Nah, kalau kita lanjut ke mahasiswa yang tidak eligible, di bawahnya itu ada daftarnya. Kenapa dia tidak eligible? Nah, itu ada alasannya Bapak Ibu di situ. Contoh misalnya SKS maksimum per semester tidak memenuhi ketentuan. Ya, maka ini harus diperbaiki. Nah, bagaimana cara perbaikinya? Melalui mekanisme yang ada di PDDikti. Diperbaiki, kalau ini misalnya SKS maksimum per semester tidak memenuhi ketentuan. Berarti si Alfiatur ini, coba dicek dari semester 1 sampai semester 8, misalnya pasti ada 1 semester saja yang lebih dari 24 SKS. Nah, perbaikannya melalui PDDikti. Nah, yang perlu diingat adalah perbaikan ini harus perbaikan faktual ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya alasannya IPK tidak memenuhi ketentuan, ya bukan berarti data pelaporan IPK-nya langsung disesuaikan ya. Berarti dia harus mengikuti bagaimana mekanisme perbaikan IPK, apakah mengulang mata kuliah tersebut dan seterusnya. Setelah diperbaiki di PDDikti, di feeder itu jangan lupa disinkron Bapak Ibu. Disinkron supaya masuk ke server PDDikti. Nah, setelah 1 kali 24 jam, baru datanya efektif di PIN. Ya, jadi begitu Bapak Ibu sinkron, itu baru 1 kali 24 jam dia akan efektif di PIN. Nah, sekarang kita kembali ke daftar eligible. Bagaimana cara memilihnya? Ya, ini tinggal kita centang aja Bapak Ibu. Misalnya saya pengen milih 9 orang nih dari list ini ya, tinggal kita centang 9 orang. Kemudian kita klik proses nomor ijazah, maka aplikasi akan mengeluarkan 9 nomor. Jadi kalau kita pilih 9 mahasiswa, aplikasi akan keluarkan 9 nomor. Di mana 9 nomor ini hanya boleh dipasangkan ke 9 orang yang tadi. Jadi tidak boleh di luar dari aplikasi ini. Kemudian kalau kita cek udah benar 9 ya, kita klik akhiri, maka proses pemesanan atau proses booking ini selesai. Nah, pada poin ini ya nanti setiap pemesanan, setiap booking itu akan ada kode batch. Ini Bapak Ibu nggak usah hafalkan, di arsip ada. Ini diperlukan hanya untuk nanti melakukan penelusuran data. Kemudian Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu booking, ternyata salah, saya harusnya 10 orang bukan 9. Maka Bapak Ibu harus membatalkan booking ini dahulu. Ya, jadi pada poin ini kalau batch ini belum dipasangkan, itu masih bisa dibatalkan. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut. Ya, karena ini nggak bisa ditambah Bapak Ibu.
Ya, Bapak Ibu kalau masuk nanti ke pilih program studi, kalau belum dipasangkan maka dia tidak bisa ditambah. Harus dibatalkan dulu baru diulang untuk pesan 10 orang. Diulangnya dari menu mana? Nanti dari menu arsip, ya. Jadi kalau udah dipasangkan itu pastikan benar datanya udah benar Bapak Ibu. Karena kalau udah dipasangkan, kalau dibenerin itu agak susah. Kemudian setelah kita melakukan booking selesai, dapat kode booking, nah kita wajib mendownload 2 files, yaitu file daftar nama lulusan dan daftar nomor ijazah, ya, karena 2 file ini akan kita gunakan untuk pemasangan PIN. Di mana caranya? Itu masuk ke menu arsip, pilih arsip reservasi, kemudian di situ akan menampilkan semua riwayat pemesanan, riwayat booking yang telah kita lakukan. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada jumlahnya berapa, kemudian statusnya apa. Ini kalau belum dipadankan, berarti ini belum dipasangkan nih, belum di pemasangan. Ini masih bisa di reset, bisa dibatalkan, tinggal klik reset batch pemesanan. Nah, 2 files yang tadi itu kita download dari 2 ini, unduh daftar lulusan dan unduh daftar nomor PIN. Ini akan mendownload setiap tombol ini, tombol yang biru ini akan mendownload 1 file Excel. Jadi nanti begitu diklik unduh daftar lulusan akan terdownload file Excel-nya, daftar nomor PIN juga akan terdownload file Excel-nya. Nah sekarang kita melakukan pemasangan. Klik pemasangan, pastikan kita udah mendownload 2 file tadi, dan template nanti kita lihat. Nah ini kita langsung, ya. Bapak Ibu pilih program studi sama ya. Kemudian tahap kedua Bapak Ibu harus download file pemadanannya ya. Jadi kita melakukan pemadanan ini melalui file Excel. Setelah di-download nanti akan muncul file Excel seperti ini. File Excel berisi 2 kolom, NIM dan PIN. Nah, kalau ada isinya itu contoh aja Bapak Ibu nanti bisa dihapus. Nah, sekarang bagaimana cara melakukan pemasangan melalui Excel? Kita tadi sudah mendownload 2 files. Yang pertama berisi daftar nama-nama, contoh kalau kita tadi 9 orang tadi ya. Yang file kedua berisi 9 nomor ijazah ya. Nah, file inilah ya, nomor NIM dan PIN inilah yang kita lakukan untuk pemadanan. Nah, Bapak Ibu, aturannya yaitu misalnya tadi 9 orang dengan 9 nomor itu hanya bisa digunakan oleh 9 orang tadi. Dan urutannya bebas Bapak Ibu. Jadi si A itu boleh dapat nomor 2, B dapat nomor 1, C dapat nomor 3, dan seterusnya. Jadi tinggal kita padankan. Kemudian ada ketentuan, jadi kalau misalnya tadi 9 yang kita booking, ternyata yang lulus cuma 7. Berarti kan 2 orang tidak. Ini Bapak Ibu nggak boleh lengkap seperti ini, yang sebelah kiri ya Bapak Ibu kalau lihat. Karena kita memaintain nomor urut, maka kalau ada terjadi hal itu, maka yang dikosongkan adalah yang bawah, yang terakhir. Jadi Bapak Ibu tinggal cek ya. Kalau ada yang nggak lulus, berarti ini. Yang terakhir dikosongkan, sehingga 2 nomor ijazah ini akan kembali ke sistem untuk digunakan pada berikutnya. Kalau sudah di copy paste gitu Bu ya, disesuaikan, tinggal di save, kemudian diunggah. Kemudian aplikasi akan menampilkan verifikasi apakah nomor dan NIM-nya udah sama. Kalau udah tinggal klik akhiri pemasangan dan proses pemasangan pun selesai. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Proses pemasangan cukup mengisi Excel tadi. Tinggal di-upload, diklik selesai maka proses pemasangan selesai. Jadi sangat-sangat mudah. Nah, sekarang menu terakhir adalah arsip. Tadi Bapak Ibu sudah dilihat arsip reservasi. Di sini akan ada histori booking. Nah, Bapak Ibu bisa lihat kalau dia sudah dipadankan itu udah nggak ada tombol resetnya, jadi udah nggak bisa dibatalkan. Tapi kalau masih belum dipadankan ini ada tombol reset. Kemudian menu arsip nomor ijazah ini untuk melihat yang sudah kita padankan. Nah, ini tinggal kita klik, maka akan keluar filenya.
Nah, kemudian Bapak Ibu, ini saya ingatkan kembali ya untuk Bapak Ibu yang belum pernah melakukan uji coba, silakan uji coba di aplikasi PIN ini dulu, aplikasi uji coba. Dan kami harapkan setelah acara ini Bapak Ibu sudah bisa uji coba dan bisa langsung mengimplementasikan proses penomoran ijazah nasional. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulisin Pak Rudi. Jar, lu main kabur aja. Lu yang tahu. Parudi, nama Parudi. Bagian. Jadi setelah ini lanjut Pak Didi aja. Terima kasih Pak Rudi. Alhamdulillah tadi penyampaian materi yang singkat, mudah-mudahan teman-teman operator bisa memahaminya. Mungkin ada materi yang kedua selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Rudi Rustam. Beliau selaku Kepala Seksi ya, Pengakuan Capaian Pembelajaran Direktorat Pembelajaran, Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Kebudayaan. Untuk mempersingkat waktu, silakan Pak Rudi Rustam. Pak Rudi. Pak Didi, sorry. Rudi. Pak Didi Rustam. Maaf, Pak Didi. Ya, makasih Pak. Oke. Ya. Baik, terima kasih banyak. Baik, Pak Didi. Silakan Pak. Oh, langsung aja nih. Ya, langsung aja. Baik, terima kasih banyak Pak Moderator, yang saya hormati Kepala Kopertais Wilayah 1, yang saya hormati para pimpinan serta jajaran dari Kementerian Agama, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, pimpinan perguruan tinggi keagamaan yang mengikuti acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita bisa bertatap muka walaupun melalui virtual dalam rangka sosialisasi penomoran ijazah nasional dan sistem verifikasi ijazah secara elektronik. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ini bukan pertama ya kita melakukan menggunakan atau melakukan sosialisasi, tapi mudah-mudahan ini Bapak Ibu tidak bosan, tidak jenuh gitu ya dengan sosialisasi yang kami sampaikan, dan mudah-mudahan sosialisasi ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan kita semua. Saya akan saya akan melakukan share screen sedikit materi, mudah-mudahan nanti kita bisa fokus kepada pertanyaan gitu ya, kepada diskusi. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin
perlu saya sampaikan Bapak Ibu, jadi saya sementara ini jadi supir cadangan Pak, karena kebetulan saya sudah tidak di Belmawa, tapi karena memang PIN dan sivil ini bersama-sama dengan Pak Rudi saya kembangkan di Belmawa, sehingga saya masih bisa menjadi supir cadangan, karena kebetulan yang menangani PIN dan sivil sekarang adalah Pak David Aulia Akbar. Cuman beliau masih dalam perjalanan dari Jogja ke Jakarta, jadi sekarang masih di dalam pesawat, belum bisa mengikuti dan menyampaikan paparan, dan mungkin nanti beliau bisa bergabung setelah ini. Bapak Ibu, saya tidak akan banyak mengupas mengenai latar belakang, tetapi yang perlu saya sampaikan bahwasanya saat ini sistem verifikasi, sistem pendataan sekarang zaman sudah terbuka, zamannya sekarang teknologi sehingga data itu dengan mudah bisa diverifikasi. Maka data merupakan bagian utama yang perlu menjadi perhatian agar data itu memang betul-betul terlaporkan, betul-betul valid apa yang dilaporkan dan sesuai dengan fakta yang ada. Nah, sehingga apabila ada mahasiswa, ada lulusan yang memang berkuliah di tempat Bapak Ibu, maka jangan lupa didatakan. Ya, jangan lupa didatakan agar bisa diverifikasi melalui sistem verifikasi. Dan Bapak Ibu ke depan ini stakeholder kita, user kita, ini akan memanfaatkan integrasi data untuk verifikasi, sehingga kemungkinan Bapak Ibu nanti ke depan ini sudah tidak ada lagi yang namanya melamar pekerjaan, melakukan scanning, kemudian melamar pekerjaan dengan cara fotokopi, kemudian berkirim surat. Nah, nanti kalau misalnya ada syarat-syarat administrasi, misalnya syarat akademik untuk mendaftar suatu pekerjaan, nanti tinggal dicek saja di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Nah, ini pentingnya kenapa adanya penomoran ijazah nasional dan sistem verifikasi ijazah secara elektronik. Kalau perihal untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, saya rasa Bapak Ibu sudah memahami betul bahwasanya ada ketentuan-ketentuan, ada undang-undang yang ini melarang atau mencegah dan memberikan pidana dan juga memberikan denda apabila melanggar aturan tersebut. Nah, ini jadi ada ketentuan pidana dan denda bagi perguruan tinggi yang tidak berhak, ya, yang tidak sesuai dengan ketentuan memberikan gelar dan memberikan ijazah. Nah, jadi kita harus hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai karena kelalaian kita kemudian tersangkut dengan masalah ini. Nah, Bapak Ibu, untuk memberikan kemudahan, untuk memfasilitasi atau memberikan pengakuan secara nasional oleh negara, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membangun sistem verifikasi ijazah secara elektronik dan penomoran ijazah nasional. Nah, alamatnya ini di pin.kemdikbud.go.id untuk PIN, sementara sivil itu di ijazah.kemdikbud.go.id. Nah, Bapak Ibu, kemarin ini Pak Zul menanyakan, ini ijazah tidak bisa diakses nih, PIN, sivil. Rupanya masih menggunakan Ristek Dikti, jadi masih menggunakan PIN Ristek Dikti Go.id. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan, kami ini sudah kembali ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi Ditjen Dikti itu kembali ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sudah tidak
bergabung dengan Ristek lagi ya. Jadi sudah tidak bergabung dengan Kemristek, melainkan di Kemdikbud. Nah, di sisi lain Bapak Ibu, ini Kementerian Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama nomor 17 tahun 2020. Jadi ada PMA nomor 17 ini yang mengatur tentang ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi pada perguruan tinggi keagamaan. Nah, ini selaras karena apa? Karena kita semua adalah pemerintah sehingga tujuannya sama, yaitu ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, ingin meningkatkan kualitas pendidikan, mutu lulusan. Sehingga tujuannya sama, maka kita sama-sama menerbitkan peraturan menteri yang mengatur mengenai ijazah agar tadi itu dapat digunakan atau diimplementasikan penomoran ijazah nasional dan sistem verifikasi ijazah secara elektronik. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin Bapak Ibu sudah membaca ya bagaimana isi dari Peraturan Menteri Agama nomor 17 tahun 2020 dan mudah-mudahan juga sudah disosialisasikan ya bagaimana ijazah, bagaimana informasi yang harus ditulis di lembar ijazah, kemudian bagaimana sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, ini perlu saya sampaikan bahwasanya yang diberikan ijazah itu adalah lulusan pendidikan akademik ya dan pendidikan vokasi. Jadi yang diberikan itu adalah pendidikan akademik, yang diberikan ijazah itu hanya pendidikan akademik dan pendidikan vokasi saja. Untuk pendidikan profesi itu diberikan sertifikat profesi ya. Kalau dia lulus di ujian kompetensi tertentu, maka dia mendapatkan sertifikat kompetensi. Lalu kemudian yang berhak untuk memberikan ijazah itu adalah program studi yang terakreditasi. Nah, jadi kalau tidak terakreditasi, maka tidak bisa mengeluarkan ijazah. Nah, PIN ini Bapak Ibu berlaku secara nasional. Jadi bukan perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama saja, tetapi juga perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perguruan tinggi di bawah kementerian lain, ya Kementerian Perindustrian, misalnya Kementerian Dalam Negeri, Universitas Pertahanan, misalnya kemudian Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, ini semua menggunakan nomor ijazah nasional, ya. Dan format penomoran ini dikeluarkan oleh Sistem Penomoran Ijazah Nasional yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Nah, jadi kami yang mengelola PIN dan kami yang mengelola sivil, tetapi Kementerian Agama ini memiliki akses, menjadi admin di aplikasi penomoran ijazah nasional ini. Jadi bisa melakukan pengawasan, bisa melakukan pengendalian, dan juga bisa melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dari penomoran ijazah nasional yang dilakukan oleh teman-teman perguruan tinggi keagamaan, walaupun sistemnya ada di kami. Nah, tetapi tadi itu ada administrator yang diberikan akses dari Kementerian Agama. Nah, untuk sivil Bapak Ibu, ini adalah sistem verifikasi ijazah secara elektronik. Nah, sistem verifikasi ijazah secara elektronik ini merupakan sistem verifikasi, ya, merupakan sistem verifikasi sehingga bagi nomor-nomor ijazah yang sudah menggunakan, bagi ijazah-ijazah yang sudah menggunakan nomor ijazah nasional, maka bisa memverifikasi ijazah dan dapat berlaku sebagai pengesahan ijazah. Artinya apa? Artinya apabila sudah menggunakan nomor ijazah nasional, maka tidak perlu lagi dilakukan legalisir ijazah. Ya, tidak perlu lagi dilakukan legalisir ijazah sehingga
pengesahannya cukup dengan menggunakan sistem verifikasi ijazah secara elektronik. Nah, tadi sudah saya singgung di awal, ini kemungkinan nih beberapa tahun lagi ya, dalam waktu dekat, tadi itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya lulusan kita mau melamar pekerjaan, itu yang menerima pekerjaan itu ya, yang menerima pekerja, yang mempekerjakan atau calon yang mempekerjakan, itu tidak perlu lagi mereka minta legalisir, minta ijazah. Cukup minta ke kami. Gitu ya. Minta ke kami, kemudian dicek di datanya di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau di sistem verifikasi ijazah. Nah, nanti otomatis akan didapatkan data-data mengenai ijazahnya dia. Nah, Bapak Ibu, tadi Mas Rudi sudah menjelaskan mengenai ini ya, prinsip-prinsip. Jadi Bapak Ibu, data yang digunakan untuk mendapatkan PIN itu adalah data pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Jadi data yang dilaporkan ke PD Dikti, itu yang digunakan di penomoran ijazah nasional. Tapi jangan lupa sinkronisasi. Ini kadang-kadang ada perguruan tinggi yang masih ada di feeder datanya, belum disinkron, kemudian merasa kok datanya nggak ada, padahal belum disinkron. Nah, jadi harus dilakukan sinkronisasi. Nah, untuk format penomoran ijazah nasional ini terdiri dari kode prodi, kemudian tahun ijazah. Jadi tahun ijazah ini tahun pada saat ijazah diterbitkan. Nah, bisa jadi dia berbeda dengan tahun lulus. Ya, misalnya dia lulusnya 2019 akhir, ijazah diterbitkan tahun 2020. Nah, maka tahun ijazah di sini adalah tahun 2020. Nah, tetapi biasanya rata-rata perguruan tinggi itu lulus langsung menerbitkan ijazah. Jadi enggak ditahan-tahan lagi. Ya. Kemudian ada nomor urut dan cek digit. Nah, nomor ijazah nasional ini tidak perlu Bapak Ibu pusingkan, sudah otomatis diberikan oleh sistem penomoran ijazah nasional. Ya, jadi tidak perlu ini nomor saya berapa, sisanya berapa, urutannya bagaimana. Nah, tidak perlu dipikirkan lagi. Karena apa? Karena nomornya sudah dapat dari sistem. Nah, ini saya tidak akan ulangi, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rudi. Nah, ini Bapak Ibu syarat untuk mendapatkan nomor ijazah nasional. Ini yang pertama adalah proses pembelajaran harus sesuai dengan SNDikti, Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Nah, Bapak Ibu mohon ini diupdate informasinya ya, yang Bapak Ibu dapatkan. Ini Standar Nasional Pendidikan Tinggi, ini bukan Permendikti nomor 44 tahun 2015 lagi, ya, melainkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020. Nah, jadi sudah ada Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Baru ini ya, sekitar bulan Maret, Februari-Maret kami menerbitkan permen ini. Ya, di mana diatur mengenai syarat lulus untuk sarjana, diploma, magister, doktor. Ini diatur di sana. Ya. Syarat lulus ini meliputi jumlah SKS minimal, nilai minimal, lama studi, akreditasi. Nah, ini dicek semua. Ya, ada semua di sana, diatur semua di dalam SNDikti. Berikut juga dengan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Itu diatur di dalam SNDikti Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Nah, untuk mendapatkan nomor ijazah, maka syarat nomor 1 ini harus terpenuhi. Gimana kalau jumlah SKS-nya kurang, tidak sesuai dengan ketentuan? Ya tidak bisa mendapatkan nomor ijazah. Bagaimana kalau IPK-nya kurang? Bagaimana kalau lama studinya tidak memenuhi? Bagaimana kalau tidak terakreditasi? Maka tidak bisa mendapatkan nomor ijazah nasional. Jadi ini harus terpenuhi. Ya. Lalu yang kedua, taat lapor data pada PD Dikti. Ya. Ini diatur di dalam Permendikti nomor 61 tahun 2016. Ini ada data yang harus dilaporkan. Data apa saja? Data mahasiswa. Meliputi data pokok mahasiswa. Ini data-data pribadi mahasiswa. Ini harus dilaporkan. Ya, kemudian data per semester, nilai, kemudian jumlah SKS, nama dosen yang mengajar, dan lain-lain. Nah, jangan lupa Bapak Ibu,
ini harus sudah mulai menggunakan nomor induk kependudukan. Nah, jadi jangan lupa untuk meminta nomor induk kependudukan kepada mahasiswa baru agar bisa digunakan. Nah, tadi ini Mas Rudi sudah menjelaskan semua syarat-syarat yang diatur di dalam SNDikti, di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi, itu harus terpenuhi agar nomor ijazah bisa diberikan kepada calon lulusan. Yang ngecek itu sistem. Kami cek saja, jika jumlah SKS lebih dari 24 di salah satu semester, maka tidak bisa dapat nomor ijazah nasional. Loh kenapa? Nah, karena tidak sesuai dengan SNDikti. Gitu. Nah, kalau tidak sesuai tetap nekat, maka tadi bisa kena ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Karena tidak sesuai dengan ketentuan, bisa dipidana, bisa kena denda. Nah, ini kadang-kadang kita abai ya dengan regulasi ini, dan banyak ya bukan ada ya tapi banyak perguruan tinggi yang abai, kemudian digugat oleh mahasiswanya sendiri karena ijazahnya tidak berlaku, maka dia menggugat, saya sudah bayar, saya sudah kuliah, tapi ijazah saya tidak berlaku, maka digugat oleh mahasiswanya sendiri. Dan ya karena memang tidak sesuai dengan ketentuan, akhirnya ya harus ada yang bayar denda, ada yang mengembalikan uang mahasiswanya, gitu ya. Ada yang ganti rugi dan lain sebagainya. Bahkan ada juga yang dipidana karena meluluskan tidak ada izin, meluluskan tidak ada akreditasi. Nah, ini sudah ada aturan yang mengikat sehingga jangan sampai kita melanggar aturan tersebut. Nah, ini regulasi atau aturan-aturan hukum yang digunakan dalam melakukan pengeluaran nomor ijazah nasional. Nah, aturan-aturan ini Bapak Ibu harus terpenuhi. Ya, kalau tidak terpenuhi maka tidak bisa menggunakan nomor ijazah nasional. Nah, ini contoh kodifikasi kira-kira seperti ini, ada kode prodi, tahun ijazah dan nomor urut. Kalau kita lihat di sini contoh nomor ijazah dari lulusan sastra Inggris program sarjana. Ada kode prodinya 79202, kemudian tahun ijazahnya 2018. Nah, ini nomor urut. Jadi sepanjang ini nomor ijazahnya, tetapi tidak perlu pusing, tidak perlu bingung. Nomor ini dikeluarkan otomatis oleh sistem. Nah, ini tadi Mas Rudi sudah menjelaskan kapan kalau sesuai dengan Permendikti nomor 59 tahun 2018 mulai berlaku, yaitu tanggal 29 Desember 2020. Jadi efektif bulan Januari 2021 ini sudah harus menggunakan nomor ijazah nasional. Nah, tadi ini saya tidak akan mengulangi Bapak Ibu karena sudah dijelaskan oleh Mas Rudi bagaimana cara reservasi, bagaimana cara pemasangan, kemudian berlakunya kapan? Nah, sudah berlaku dari sekarang Bapak Ibu, tapi berlaku wajibnya itu mulai tahun depan. Ya, jadi mulai awal tahun depan itu udah mulai berlaku wajib. Lah gimana kalau kemudian tidak menggunakan nomor ijazah nasional tahun depan? Nah, ini berarti ijazahnya tidak diakui secara hukum. Karena melanggar hukum. Karena ijazah itu ya harus memiliki nomor ijazah nasional. Nah, tapi Bapak Ibu jangan lupa sekarang ini masa-masanya untuk perbaikan data, untuk persiapan, perbaikan proses bisnis, perbaikan teknologi, perbaikan infrastruktur. Nah, bagi Bapak Ibu di perguruan tinggi. Nah, jadi harus disesuaikan. Jangan sampai nanti ketika PIN ini wajib, Bapak Ibu belum siap. Nah, nanti tidak bisa meluluskan. Kok tidak bisa meluluskan? Ya karena tidak bisa mengeluarkan ijazah. Nomor ijazahnya harus dari dikti, harus dari PIN itu. Ya, jadi harus dari sistem penomoran ijazah nasional. Lah bagaimana kalau kita ngarang gitu ya? Kita ngarang, kita mirip-miripkan dengan format penomoran ijazah nasional. Ya tidak diakui karena tidak terdata pada nomor sistem penomoran ijazah nasional. Nah, padahal PIN itu harus dikeluarkan dari sistem penomoran ijazah nasional. Nah, ini
harus kita perhatikan betul. Nah, untuk alamat dari sipil ini adalah ijazah.kemdikbud.go.id. Kemudian silakan nanti Bapak Ibu uji coba, masukkan nama perguruan tinggi, lalu kemudian masukkan nomor ijazah, lalu klik verifikasi, nanti akan muncul kira-kira informasinya seperti ini ya. Ini hasil verifikasi dari sipil. Jadi ada nama perguruan tinggi, kemudian nama pemilik ijazah, kemudian nomor mahasiswa, jenjang, program studinya apa. Nah, saya ini tulisannya masih nomor ijazah karena saya lulus tahun 2011, belum ada penomoran ijazah nasional ya. Jadi belum ada nomor ijazah nasional. Kalau sudah menggunakan nomor ijazah nasional, maka di sini tertulis nomor ijazah nasional. Nah, karena saya belum menggunakan nomor ijazah nasional, maka di sini hanya nomor ijazah saja. Lalu bagaimana nanti jika yang belum yang nomor atau ijazah yang belum menggunakan nomor ijazah nasional, apakah bisa muncul di sini? Bisa. Ini contohnya saya sendiri belum menggunakan nomor ijazah nasional, tapi sudah muncul di sipil. Karena apa? Karena diunggah atau dilaporkan oleh perguruan tinggi tempat saya kuliah dulu. Nah, jadi Bapak Ibu mohon bantuannya agar melaporkan data mahasiswa atau data lulusan yang sudah lulus, ini mohon dilaporkan data nomor ijazahnya ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi agar bisa muncul di sipil ini. Karena mulai tahun 2021 sipil ini merupakan alat yang sah untuk pengesahan. Nah, jadi khawatirnya nanti ada mahasiswa atau lulusan kita yang ingin melamar pekerjaan, kemudian dicek oleh tempat dia melamar tidak ada datanya di sipil, lalu kemudian ditolak atau tidak sesuai dengan atau ditolak oleh perusahaan tempat dia melamar karena tadi datanya tidak bisa diverifikasi melalui sipil. Nah, ini kejadian-kejadian ini sering Bapak Ibu ya, sering kami temui. Ada lulusan kemudian dia kerja di rumah sakit, terus kemudian gara-gara datanya tidak ada di PD Dikti, karena sipil belum wajib, jadi yang penting ada di PD Dikti dulu gitu. Nah, mulai 2021 kan sipil ini akan digunakan secara wajib. Nah, karena tidak ada di PD Dikti, ya, bukan tidak ada. Kemarin itu ada, tetapi statusnya belum lulus. Jadi statusnya belum lulus, tetapi dia udah megang ijazah. Nah, cuman beda status saja. Seharusnya distatuskan lulus, tapi mungkin karena adminnya lupa untuk menstatuskan lulus, statusnya masih aktif. Kemudian dia disuspend gitu ya. Tidak boleh kerja dulu sebelum jelas gitu status datanya. Nah, sehingga anaknya itu kalau nggak salah beberapa bulan gitu ya, 2 bulan apa 3 bulan gitu, dia tidak diperkenankan untuk masuk kantor gitu, dengan tujuan agar memverifikasi dulu. Nah, Bapak Ibu, ini kendala-kendala yang dihadapi di PIN. Yang pertama adalah nomor induk kependudukan. Jadi pendataan ini penting sekali Bapak Ibu. Rujukan kita sekarang adalah nomor induk kependudukan. Nah, jadi mohon data itu disamakan dengan data nomor induk kependudukan yang dilaporkan. Nah, kalau memang ada perbedaan antara data nomor induk kependudukan dengan ijazah-ijazah sebelumnya, maka silakan konsultasikan dengan Dukcapil. Ya, ini bagaimana baiknya? Karena kami ngambil data itu dari Dukcapil, sehingga kewenangan untuk data individu, ya, data kita untuk DNIK itu ada di Dukcapil. Nah, jadi ini mohon perguruan tinggi memfasilitasi mahasiswa-mahasiswanya agar diverifikasi datanya. Apa yang berbeda antara nama dengan data yang ada di NIK dengan data yang ada di ijazah-ijazah sebelumnya. Lalu kemudian pencatatan di luar periode, ini pencatatan atau pelaporan data yang disusulkan. Jadi ada mahasiswa baru, kemudian dia masuk 2018, baru dilaporkan 2020. Nah, ini kena pencatatan di luar periode.
Nah, ini tidak boleh Bapak Ibu. Jadi kalau dia masuk 2018, maka harus dilaporkan tahun 2018. Nah, tidak bisa dilaporkan di tahun 2019. Gitu ya. Lalu kemudian masa studi. Nah, ini Bapak Ibu, masa studi ini mengikuti, memang ada masa studi minimal yang telah diatur di dalam SNDikti. Nanti coba dibaca Bapak Ibu, misalnya sarjana itu maksimal 14 semester. Tetapi bisa jadi kemudian perguruan tinggi ini membuat kebijakan lain. Jadi di SNDikti 14 semester, tapi di perguruan tinggi tersebut itu hanya 12 semester misalnya. Ada itu. Ya, dulu di kampus saya dia lebih tinggi dari SNDikti. Ya. Jadi kalau di SNDikti 14 semester, di kampus saya dulu hanya boleh 12 semester. Lebih dari 12 semester DO. Jadi tidak boleh di bawah SNDikti ya. Jadi tidak boleh di bawah SNDikti. SNDikti itu standar minimal. Ya. Kalau misalnya dia bilang, oh ini 14 semester, maka kita harus lebih cepat dari itu atau sama dengan. Tidak boleh lebih lama. Nah, misalnya jadi 15 semester gitu. Nah, itu tidak boleh. Nah, ini Bapak Ibu, perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama yang sudah menggunakan nomor ijazah nasional, ini sudah banyak Bapak Ibu ya. Ini kalau kita lihat total perguruan tingginya itu sekitar 1.200-an. Ini tahun 2018 ada 71 perguruan tinggi yang sudah menggunakan, dan tahun 2020 ini sudah 342. Dan terakhir per hari ini belum saya ambil lagi datanya, tapi seharusnya sudah jauh lebih banyak dari ini. Lalu kemudian ini jumlah nomor ijazah yang sudah digunakan. Ini tahun 2020 ada 49.000 lembar ijazah yang sudah menggunakan nomor ijazah nasional. Jadi ini bukan suatu yang baru. Nah, ini Bapak Ibu perguruan tinggi ini ya top 10-nya yang sudah menggunakan nomor ijazah nasional di bawah Kementerian Agama. Ini yang terbanyak ini adalah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, kemudian IAIN Tulungagung dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, PIN ini bukan sesuatu yang baru, udah lama, dari tahun 2018 kami sudah sosialisasi, bahkan dari tahun 2017 kami sudah sosialisasi. 2018 awal itu kami sudah sosialisasi. Jadi permennya belum keluar, kami sudah sosialisasi. Nah sekarang sudah mau akhir 2020. Nah, jadi silahkan dievaluasi kesiapan penerapan PIN sivil di Bapak Ibu dan apa yang perlu diperbaiki, permasalahan-permasalahan apa, nah nanti bisa disampaikan pada saat tanya jawab ya. Mungkin kami bisa memberikan saran dan masukan. Itu saja Bapak Ibu dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu, dan saya mohon maaf apabila ada ucapan, perkataan dan sikap saya yang kurang berkenan. Demikian, kita lanjut ke sesi berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Didi yang sudah memberikan materi yang cukup bagus dan cukup lengkap. Mungkin yang belum diketahui adalah yang dulunya Ristek Dikti sekarang menjadi Kemendikbud ya, Pak Didi. Betul, ya. Pak Zul, betul. Soalnya saya sempat, makanya ini harus diketahui juga sama teman-teman yang lain. Ya. Kemarin saya sempat coba ngecek, ternyata memang sudah berubah menjadi Kemendikbud. Ya. Baik, kepada teman-teman operator, kita berikan sesi pertanyaan. Ini sudah sebetulnya ini momen yang baik sebagai persiapan kita untuk menghadapi kewajiban kita menginput data agar memang data yang kita miliki adalah data yang valid. Kita beri 3 orang untuk penanya. Kita kasih kesempatan. Siapa? Pak Didi ya? Ya betul Pak. Pak Didi Maksudi ya? Ya betul. Silakan Pak Didi. Terima kasih atas waktunya Bapak Zulfikar selaku admin.
Bapak Didi Rustam yang terhormat dan seluruh operator hadirin sekalian. Langsung saja, ini Pak, tadi yang materi yang sudah disosialisasikan, artinya kan syarat pengusulan PIN itu sudah bisa dilakukan ketika yang program 1 ya, ketika sudah mencapai 120 SKS. Dan barangkali kalau kita rata-ratakan, kalau misalnya rata-rata per semester 24, berarti di semester 6 itu, semester 6 naik ke 7 itu sudah bisa diusulkan sebetulnya. Tapi tadi dari keterangan Bapak Didi Rustam bahwa di dalam nomor-nomor PIN itu ada pengkodean tentang tahun lulus ijazah. Nah, maka mohon arahannya Pak, sebaiknya usulan PIN itu ketika sudah mencapai 120 SKS kita usulkan atau nanti saja ketika betul-betul mahasiswa itu dinyatakan lulus. Itu saja barangkali Pak, terima kasih. Baik, apa langsung dijawab oleh Freddy atau gimana nih? Boleh Pak, saya langsung jawab aja Pak. Ya, biar ini ya, biar inget ya Pak ya. Ya, biar nggak lupa. Jadi kalau Bapak menanyakan kapan kira-kira waktu terbaik untuk booking, ini mungkin agak sedikit berbeda dengan Sunnah Rasul, Pak. Tetapi kalau saran saya tidak perlu lama-lama, Pak. Jadi waktu terbaiknya kalau dia memang sudah dinyatakan lulus saja, Pak. Jadi maksudnya begini, datanya sudah lengkap, kemudian dia sudah di yudisium, kemudian langsung booking, langsung pasangkan. Nah, jadi booking, Pak, itu kan minimal 120 SKS. Kemudian memasangkan itu bisa, kalau S1 Pak ya, ini kalau sarjana, dia bisa memasangkan pada saat minimal 144 SKS. Nah, kalau misalnya dia sudah yudisium, sudah dinyatakan lulus, datanya sudah 144 SKS, maka pada saat itu dibookingkan, setelah booking langsung dipasangkan bisa, Pak. Jadi tidak harus tunggu 3 hari 4 hari enggak. Jadi selama terpenuhi ya, selama terpenuhi syarat-syaratnya, ini saya share kembali nih. Jadi selama terpenuhi syarat-syarat ini, Pak, ini, nah ini, kalau misalnya syarat ini terpenuhi, ya, misalnya booking pada saat 144 SKS, pemasangan juga bisa dilakukan saat itu juga gitu. Jadi tidak perlu nunggu. Karena kalau misalnya booking di tahun 2019, 2020 lah gitu ya, booking 2020, terus kemudian dia batal lulus di tahun 2020 itu, maka itu Bapak bisa dibatalkan secara otomatis. Jadi kalau ganti tahun, bookingan itu akan hapus otomatis. Ya. Tapi bisa juga dibatalkan secara manual oleh Bapak. Nah, gimana kalau misalnya begini? Dari misalnya kita punya mahasiswa 70. Jangan 70, 40 lah dalam satu prodi. Jadi ada 40 mahasiswa dalam satu prodi. Kita punya 5 orang. Ternyata 5 orang ini belum satu pun lulus, Pak. Nggak jadi lulus dia. Sementara ada temennya yang lain malah udah duluan lulus. Yang 5 ini masih gonjang-ganjing dengan skripsi saja. Nah, sehingga ini 5 ini harus dibatalkan dulu, Pak. Ya, baru bisa membookingkan yang lulus duluan ini. Karena tadi Pak Rudi sudah menjelaskan, kalau pada ada bookingan aktif, kemudian kita mau booking lagi, itu tidak bisa. Harus dibatalkan dulu atau dipasangkan. Lagi mana mau memasangkan kalau dia batal lulus, maka harus dibatalkan. Baru bisa membooking untuk orang lain gitu. Nah, makanya saran saya, yudisium, kemudian booking, yudisium, kemudian laporkan datanya, lengkapi, booking, pasangkan. Yudisium, laporkan datanya, booking, pasangkan. Itu nggak harus nunggu, Pak. Jadi bisa di waktu, bisa sequence ya. Booking, langsung pasangkan. Jadi nggak harus nunggu bulan depan, tahun depan, nggak.
ya. Tapi ya tadi datanya harus ini harus terpenuhi dulu biar bisa dipasangkan. Nah, lalu untuk apa ini booking ini? Kalau sebenarnya bisa seperti itu. Booking ini Pak, ini untuk memfasilitasi perguruan tinggi yang lulusannya itu sampai ratusan ribu sekali wisuda. Apakah ada? Ada Pak, yang ratusan ribu sekali wisuda. Nah ini mereka kalau mau wisuda itu jauh-jauh hari itu udah harus pesan nomor, pesan kertas, harus sudah dipasangkan kertas ini untuk siapa, kertas ini untuk siapa, ya belangko-belangko itu. Nah itu harus sudah disiapkan. Ya kalau lulusannya cuma sedikit, ya nggak usah jauh-jauh hari ya. Saya rasa waktunya cukup gitu ya. Mungkin sebulan sebelum wisuda gitu ya, itu masih bisa dilakukan. Atau mungkin seminggu sebelum wisuda juga masih bisa dikerjakan. Nah, tapi kalau yang sampai ratusan ribu itu, ya sekali meluluskan 350.000. Nah, itu harus dari awal tahun. Nah, jadi ada Bapak Ibu teman kita yang mengelola data hingga atau yang mengelola lulusan 500 ribuan sekali wisuda. Jadi jangan kecil hati nih kita ngurusin 20-30 gitu ya. Masih ada yang lebih bahagia ngurusin 350.000 data lulusan. Nah, itu mungkin itu Pak Zul dari saya.